live streaming kembali masih di seputaran Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Saat ini persiapan preskon dari tim penasihat hukum dari SK Budiharjo setelah usai tadi selesai sidang pembacaan pledoi. Saat ini persiapan untuk preskon apa saja yang ingin disampaikan oleh para tim pengacara. Yuk sama-sama kita dengarkan bersama. Dapat nggak itu? Ya, kita mulai ya. Oke, ya. Selamat sore Pak Yahya. Saya dari. Bentar. Oke. Ya, kita mulai dulu ya. Buka dulu. Pak, tahunannya tengah sini Pak, supaya kameranya ntar miring. Semua mata ke depan ya. Oke. Ya, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau langsung bertanya deh. Ini statement dulu, nanti baru pendalaman gitu ya. Ya, ulang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang berada di seluruh Nusantara Indonesia, walaupun juga penduduk Indonesia yang ada di luar negeri, kami perlu sampaikan bahwa pada hari ini telah mengikuti sidang kriminalisasi Ketua FKMTI Forum Komunikasi Korban Mafia Tanah Indonesia adalah SK Budiharjo bersama Ibu Nurlela, istrinya. Di dalam sidang ini tadi kita menyampaikan nota pembelaan atau pledoi sebagai terdakwa. Di dalam kasus ini perlu kita ketahui bahwa sebenarnya kasus ini betul-betul kriminalisasi dan settingan. Karena perlu saya sampaikan bahwa PT SSA itu tidak mempunyai legal standing untuk melakukan laporan terhadap SK Budiharjo. Karena satu, dia tidak memiliki dasar hukum kepemilikan tanah berdasarkan SHGB 1633 yang mengakunya dibeli dari PT BMJ. Dan ternyata ini di dalam persidangan tidak ada bukti bahwa ada pembelian dari PT BMJ. Yang kedua, PT PSSA Sedayu Sejahtera Abadi ini melakukan tindak pidana persekusi, main hakim sendiri, perampokan, perampasan, tapi tidak digubris oleh aparat penegak hukum. Sehingga mudah-mudahan dalam perkara ini kita menjadikan pintu untuk membongkar para mafia tanah di seluruh Indonesia. Mungkin ada tambahan dari rekan kami. Ya. Itulah pembukaan saya. Terima kasih. Singkat saja, tadi nota pembelaan atau pledoi kami yang lebih dari 1000 halaman itu mengungkapkan ini adalah beberapa saksi yang dihadirkan oleh jaksa, ya. Ini adalah dari kecamatan, kemudian Namanya sebut Bu? Oh ya, Boy Raya Purba. Kemudian Itu sebagai apa? ini sebagai lurah Cengkareng Timur. Ya, yang menyatakan diri tidak tercatat. Ini yang menyatakan diri tidak tercatat. Yang dianggap palsu hanya gara-gara itu. Ya, jadi dipelintir dia membuat seolah-olah diri milik SK Budiharjo itu palsu. Padahal setelah kita bongkar, dia hanya menyatakan, oh catatannya hilang di kelurahan. Disembunyikan. Nah, lebih tepatnya mungkin disembunyikan. Aneh bin ajaib. Oke. Yang kedua, ini juga saksi dari Aris Arfiansyah. Bapak ini katanya adalah orang BPN yang ditempatkan di kecamatan Cengkareng. Ya. Nah, dia sempat mengeluarkan pernyataan di sidang bahwa untuk mengatakan tadi hilang buku, itu katanya tim Inafis datang sampai ke kantor kecamatan. Setelah kami selidiki dan kami mendapat surat resmi dari tim Inafis, ternyata yang datang itu untuk urusan lain, bukan untuk urusan kehilangan buku yang dipersoalkan dalam sidang ini. Aneh? Nah, itu keanehan lagi. Yang ini pasti tahu dong, siapa ini?
Pak Nono Sampono adalah direktur Sedayu tahun 2015. Sementara kasus ini awalnya dari 2010. Jadi pada saat kami tim penasihat hukum menanyakan, ini sebab perkaranya bagaimana, asal muasalnya gimana, Pak Nono tidak bisa menjawab. Harusnya Pak Nono dengan kesadaran untuk membuat kasus ini terang benderang, dia harusnya menyerahkan kepada direktur tahun 2010 sampai 2015. Jadi dia memberikan keterangan palsu loh. Iya. Jadi seharusnya memang majelis hakim ini sebaiknya menetapkan Pak Nono Sampono memberi keterangan palsu. Karena dasar melaporkan seperti tadi yang saya katakan, SK Budi Harjo dilaporkan dengan dasar bahwa SP3. Karena PT Sedayu Agung Sejahtera itu sebenarnya bukan dia dilaporkan oleh Pak Budi Harjo, adalah pemukulan, perampasan, pencurian, itu yang dia laporkan tanpa menuduh siapa-siapa, Ya. tanpa menuduh siapa-siapa. Tapi yang jelas kalau orang mencuri atau maling melakukan sesuatu, menunjukkan dirinya sendiri, mengaku secara tidak langsung karena dialah yang menguasai lahan itu, sehingga dia yang kembali melaporkan SK Budi Harjo. Jadi sebaiknya itu Nono Sampono dilakukan penetapan bahwa memberi keterangan palsu di atas sumpah di depan persidangan. Ya. Jadi seorang saksi palsu. Ya, mungkin lanjut. Ya. Dan satu lagi yang saya ingat, Pak Nono Sampono ini menyatakan PT Sedayu itu mengalami kerugian. Tadi kita olah dengan begitu detail bahwa kerugian yang dilaporkan oleh Pak Nono Sampono itu tidak layak masuk ke dalam kasus ini. Palsu lagi. Ya, karena kerugiannya itu dia terlambat membayar retribusi, terlambat bayar retribusi terus didenda. Nah, retribusi dan denda itu dibebankan menjadi kerugian atas tindakan klien kami. Padahal klien kami kan tidak ada urusan dengan Sedayu. Oke? Nah, saksi berikutnya ini adalah Direktur PT BMJ. Mohon maaf, pada saat kesaksian, Direktur ini hanya dari 10 pertanyaan, mungkin 11 dia jawab tidak tahu. Dari 10 pertanyaan, 11 dia jawab tidak tahu. Gitu loh. Ya terus terang, saya berduka cita dengan Pak Rahmat ini, ya, bahwa harusnya ini adalah kesempatan dia untuk berani mengatakan apa adanya. Oke? Ini direktur perusahaan yang menjual ke Sedayu. Oke? Jadi tidak ada akte jual belinya, tidak bisa menunjukkan. Tidak ada. Itu juga. Di persidangan. Waktu ditanya nggak ada, dia nggak tahu gitu loh. Oke? Selanjutnya nggak ada. Ini adalah pelapor. Ini kasihan juga ini sebenarnya Mas Setio. Jadi dia yang mewakili Agung Sedayu. Tapi ketika kita tanya, bagaimana mungkin Anda membeli surat HGB tahun 97, sementara perusahaan BMJ ini baru tercatat tahun 2004. Jadi 2008. Jadi artinya dia mengaku dia membeli HGB sebelum dari perusahaan, sebelum perusahaannya itu ada gitu. Nah, anaknya dulu daripada ibu. Iya, itu dia. Jadi terima kasih karena hari ini atas izin Tuhan kita bisa merampungkan semua pledoi pembelaan dan semoga hakim masih punya hati nurani dan berpihak kepada kebenaran dan keadilan. Dan satu lagi, tak henti-hentinya saya mengatakan kepada pengacara Sedayu, Haris Azhar, kapan adu data dengan kami? Jangan cuap-cuap di media. Mari kita duduk sama adu data. Dan kepada BPN, Badan Pertanahan, yang berapa kali meminta saya untuk Zoom, saya katakan oke, mari kita Zoom, tapi kita harus serius. Artinya BPN tidak berpihak ke kiri atau ke kanan, tapi sungguh-sungguh menjadi wasit apakah surat-surat kami yang asli atau surat-surat Sedayu yang palsu. Itu pokok persoalannya. Dan mohon doa semoga kita semua diberi kesehatan sampai akhirnya hakim memutuskan bahwa SK Budi Harjo dan Nurlela harusnya bebas murni. Terima kasih. Ya, jangan sampai
hakim atau pengadilan ini, lembaga peradilan ini ya menjadi tukang stempel polisi dan jaksa dalam melakukan kriminalisasi atas pesanan konglomerat atau pejabat tertentu. Jaksa juga. Ya itu mungkin ada. Baik, tadi kami sudah menyampaikan nota pembelaan. Pembelaan itu ada dua. Yang pertama dari pribadi-pribadi terdakwa sudah dibacakan secara langsung oleh Pak Budi Arjo dan juga Bu Nur Laila. Kedua, materi pembelaan dari tim hukum. Materi pembelaan dari tim hukum itu kami menyampaikan kepada hakim uraian fakta persidangan yang menunjukkan bahwa tuntutan jaksa berdasarkan ketentuan pasal 266 ayat 2 KUHP juga pasal 55 ayat 1 KUHP itu tidak terpenuhi. Terbukti misalnya tadi masalah kerugian. Kalau kita bicara kerugian sesuai dengan keterangan ahli ya, Putri Sitompul SHMH, Dr. Putri Sitompul menyatakan ya kerugian itu harus berasal dari apa? Dari dokumen yang dipalsukan. Dalam hal ini kalau yang dianggap palsu gire ya tanah dari gire itu yang kemudian menjadi dasar penghitungan kerugian. Bukan retribusi ya. Bukan retribusi, dia ada kaitannya. Dan justru kami tegaskan yang rugi itu justru klien kami, bukan Agung Sedayu. Klien kami ini udah beli tanahnya diserobot, konternya 5 dicuri, orangnya dipukuli, sampai hari digantian malah jadi terdakwa. Belum lagi dalam menghadapi kasus ini ya, untuk melawan gembong mafia tanah ini, klien kami ini sudah menjual 5 rumah dan beberapa properti di Malaysia. Kalau dipukul nilai kerugian dari klien kami itu di antara angka 850 miliar rupiah begitu. Kita hitung saja nilai tanah 10.000 meter di area Jakarta Barat ini nilainya kan sudah besar. Belum lagi kerugian properti-properti lainnya yang akhirnya terjual untuk membiayai perkara melawan gembong mafia tanah ini. Yang kedua, kami juga sudah tegaskan bahwa unsur daripada pemalsuan itu setidaknya kan bisa dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, membandingkan. Kalau ada yang palsu, yang asli yang mana? Ya. Itu tidak dilakukan dalam Tidak sidang. pernah ya. Yang kedua, kalau ada yang palsu, itu harus dicek oleh laboratorium forensik. Jadi tidak pernah dicek. Yang diklaim sebagai palsu itu kan ada 4 dokumen ya. 2 akta jual beli yang melingkupi dari gire. Girenya ada 1906 dan 5047. Harusnya ya, 1906 dan 5047 itu diperiksa oleh laboratorium forensik dan itu sudah ada perkap untuk melakukan proses penyidikan terkait pemalsuan dokumen atau memasukkan keterangan palsu di dalam akta. Tapi sampai hari ini tidak ada. Jadi tidak terbukti. Yang ketiga, kalau kita bicara dokumen itu palsu, tentu yang punya wewenang untuk memberikan clearance atau memberikan pernyataan apa dokumen itu asli itu palsu adalah lembaga yang menerbitkan dokumen. Kalau begitu kan harusnya adalah notaris yang menerbitkan AGB dan juga yang menerbitkan IP dari Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, dan tidak pernah dihadirkan saksi baik dari notaris. Oke lah kalau notaris tahun itu lama mati, ya. Tapi notaris itu punya protokol penotariatan. Nah, protokolnya ditunjuk siapa notaris penggantinya? Tanya ke dia, tercatat nggak di buku akte dia, di warkah notaris ada nggak? Ini tidak pernah diperiksa. Dan yang keempat, ini berdasarkan keterangan ya dari ahli Khudri Sitompul. Kalau kita bicara pasal ya, 26 ayat 2 itu tidak bisa dipisahkan dengan 266 ayat 1. Artinya kalau ada orang ya yang memakai keterangan palsu dipersoalkan, berarti ada orang yang memasukkan. Ya, pembuat palsunya itu. Ada pembuatnya siapa? Lah kalau kita kembalikan kepada kasus ini, jaksa juga mengakui bahwa kita menerima gire itu bukan kita produksi sendiri, kita membeli tanah itu dari Abdul Hamid Subrata, Edi Suwito dan Rais. Kalau mau dikatakan ya, kita menggunakan gire itu palsu, berarti yang memalsukan adalah Edi Suwito dan Abdul Hamid Subrata. Tapi keduanya tidak pernah diperiksa sebagai tersangka dalam kasus ini. Bagaimana mungkin ada orang memasukkan keterangan palsu sementara yang membuat nggak ada? Bagaimana ada orang menggunakan akte palsu sementara yang membuat nggak ada? Ini kan nggak nyambung. Harus dibuktikan dulu yang membuat, yang memasukkan siapa, baru yang memakai. Ya. Nah ini kita dikejar memakai, dianggap memakai keterangan palsu sementara yang membuat, yang menggunakan tidak pernah dikejar. Itu kalau ya. Itu kalau bisa. Nah, sampai pada kesimpulan tadi agak meledek juga kita tadi ya. Ya kan begini. Meledeknya begini. Jadi sebenarnya nggak perlu lah mereka jadi tersangka, minimal jadi saksi. Hadirkanlah Abdul Hamid Subrata dan Edi Suwito. Tapi kan ya nggak mungkin karena Abdul Hamid Subrata dan Edi Suwito itu meninggal. Nah sesuai dengan pasal ketentuan 77 KUHP ya demi hukum hapus. Kan itu taktiknya memang. Ya kecuali saya bilang tadi. Yang mati yang Bukan saja begitu. dipersoalkan. Kecuali jaksa ini punya ilmu memanggil ruh untuk hadir, ya, atau
Betul. paling enggak dia punya ilmunya Nabi Isa, bisa menghidupkan Edi Suwito dan Ya. Abdul Hanis Brata, Ya. dan kemudian kita periksa bareng-bareng. Edi Suwito, kamu memasukkan keterangan palsu enggak? Iya, salah lah klien kita. panggil Abdul Anda. Hamid, kamu memasukkan keterangan palsu, membuat keterangan palsu dalam akta dan opti teknik. Iya, aku baru salahkan klien kita. Lah ini perlunya nggak dipanggil kok klien kita dipersoalkan. Sebenarnya ini ketahuan. Ya kalau dalam proses rule dalam proses penegakan hukum itu kalau ada satu yang putus ini nggak bisa diteruskan. Ya. Misalkan ada orang mencuri, barang yang dicurinya itu tidak bisa dibuktikan, masa harus dipaksakan? Oh, kamu harus mencuri, buktinya mana? Barangnya apa? Nggak ada. Pokoknya harus mencuri. Seperti ini, kamu menggunakan keterangan palsu, tapi yang memasukkan keterangan palsu mana? Yang membuat keterangan palsu mana? Nggak ada dibuktikan. Ya, kalau ada buktinya Loncat. bukan kriminalisasi dong. Makanya Kalau itu sengaja kan begini. Dengan sengaja hanya 2 girik yang dinyatakan palsu. Karena pemilik girik itu sudah dua-duanya sudah meninggal. Tapi coba yang punya girik masih hidup, Rais seluas 7.000 lebih masih hidup, kok nggak dinyatakan palsu, tidak dipersoalkan, tapi tanahnya juga dirampas semuanya. Apakah itu bukan perampokan namanya? Membiarkan ini, mohon Presiden, penegak hukum, Jaksa Agung, ya Kapolri, janganlah membiarkan orang merampok tanpa diproses. Nanti masyarakat juga merampok semua bingung. Nanti polisinya yang mana yang mau diadili, yang mana tidak. Itu. Sekalian. Jadi kalau memang Kapolri membolehkan kita merampok, memukul tanpa ada hukuman, ayo kita rame-rame memukul dan merampas semua harta. Ya boleh kan? Ya boleh nggak boleh karena Kapolri sendiri tidak memproses, tidak ada penegakan hukum. Hukum di Indonesia sudah hampir tidak ada lagi penegakan hukum yang sebenarnya. Yang ada adalah jual beli hukum dan politik. Nah ini kan sebenarnya campur baur antara politik juga karena Aguam ini kan mempengaruhi peta politik Indonesia. Siapa presiden, dialah yang menentukan. Berpuasa kali ya. Ya. Oke, selamat sore rekan-rekan pers. Dan saya juga mantan pers. Tahun 2000 saya sudah ke politik di Demokrat. Kemudian saya jadi sedulur Jokowi 2012 mulai kotak-kotak sampai sekarang. Kemudian terakhir lagi, saya ini sebagai Korwil Jabodetabek Gerakan Jalan Lurus. Saya menerima laporan tentang kasus ini atas rekan aktivis saya, SK Budi Harjo. Saya sangat merasa prihatin, sehingga apa yang disebutkan teman-teman kita dari pengacara sungguh sangat memprihatinkan kita semua. Ya, bukan hanya korban. Kita semua prihatin karena hukum sudah diperjualbelikan. Hukum sudah dibuat sistem industri hukum sebagaimana dinyatakan oleh Mahfud MD Menko Polhukam kita. Jadi saya tegaskan mengikuti kasus rekan saya aktivis, sesama aktivis Pak SK Budi Harjo, saya juga dari sedulur Jokowi akan membuat surat kepada Presiden, kepada Menko Polhukam, dan kepada Mahkamah Agung. Tapi maaf, saya bukan intervensi pada peradilan kita, bukan. Cuma mengingatkan, untuk mengingatkan supaya hukum kita ini jangan menjadi peradilan sesat. Tadi kita sudah mendengar penjelasan dari teman-teman kita pengacara. Dan beliau-beliau ini sudah menyatakan ini kriminalisasi. Tapi bagi saya, yang saya ikuti, saya amati, bukan hanya kriminalisasi, tapi ini adalah penjoliman dan merampas kemerdekaan. Karena rekan saya SK Budi Harjo sempat ditahan sampai 40 hari ditahan di kejaksaan. 60 ya? 60. Oh, saya dengar begitu ya, 2 bulan. Jadi ini perampasan kemerdekaan.
Tapi untung lah ya, untung ya, kita masih untung juga. Ya masih untung karena masih ditangguhkan oleh hakim-hakim kita yang masih punya nurani. Amin. Mudah-mudahan ya, saya mudah-mudahan berharap setelah masuknya pledoi baik dari pengacara maupun pribadi, hakim lebih terketuk gitu loh, lebih terketuk hatinya sehingga bisa dia memutuskan vonis bebas. Itu harapan saya. Karena bagaimanapun bebas atau tidak bebas, saya akan membuat surat ke presiden. Karena sini sudah terdolimi dan perampasan kemerdekaan seseorang. Ini lebih kejam dari penjajahan. Saya nyatakan ini lebih kejam dari penjajahan. Saya sebagai aktivis angkatan 66, ya, saya sudah 71 tahun. Sorry, saya sudah 71 tahun. Kelihatan aja muda. Saya lebih muda dari beliau. Ya. Maksudnya apa nih? Jadi ya bukan itu ya. Saya juga satu angkatan dengan Surya Paloh. SD SMP saya dengan Surya Paloh. Jadi saya juga mengimbau beliau sebagai tokoh politik, dengarkan keluhan rakyat yang seperti ini, yang terjolimi. Juga dengan rekan-rekan yang di DPR. Ini DPR kita ini jadi polisi tidur. Harusnya mereka yang mengawasi jalannya persidangan sehingga tidak ada orang yang terjolimi. Ya. Itu DPR perlu juga saya surati nanti. Perlu. Wakil rakyat bukan wakil rakyat, Pak. Ya. Dia wakil rakyat, kita tuannya. Ya, kita tuannya. Karena kedaulatan itu adalah di tangan kita. Ya, di tangan rakyat. Kita yang milih dia. Kita yang milih Jokowi jadi presiden. Rakyat yang memilih mereka. Tapi kenapa ada rakyat yang dijolimi di negara ini? Ya, saya sangat prihatin dan makanya saya juga sudah menyatakan kepada Pak SK Budiarjo, saya akan bergerak karena saya juga gerakan, ya saya dari gerakan Jalan Lurus. Jadi kepada teman-teman rekan-rekan pers, suarakan kebenaran, suarakan keadilan. Berjuanglah untuk rakyat yang tertindas, yang terdolimi. Ya. Itu pesan saya kepada rekan-rekan pers yang masih muda-muda. Artinya junior saya. Ya, mudah-mudahan ya mudah-mudahan. Saya juga berharap. Saya berharap agar hakim-hakim yang menangani persidangan ini terketuk hati nuraninya membaca pledoi yang telah disusun oleh pengacara maupun yang disusun oleh pribadi Pak SK Budiarjo dan Ibu dan istrinya, sehingga walaupun sudah terdolimi, sudah dirampas kemerdekaannya, nanti akan bisa menempuh rehabilitasi. Itu harapan saya, jangan berhenti di situ aja. Semoga perjuangan teman-teman saya pengacara ini berhasil, tapi kalaupun bebas, kita bukan tinggal diam. Rehabilitasi nama baik. Untuk ganti rugi. Ya, setuju. Harus dijadikan pelajaran. Terima kasih. Di forum korban mafia tanah itu masih ada 32.000. ratusan. Ya, iya ada. Kita juga, saya sudah banyak menangani itu, saya sudah banyak. Nanti kalau saya cerita nggak enak deh. Nanti kalau saya cerita terbuka nggak enak. Ya. Jadi ya cukup di situ rekan-rekan pers, saya harapkan juga suarakan kebenaran dan suarakan keadilan. Yes. Bela rakyat yang tertindas, yang terdolimi. Itu pesan saya. Kalau saya, biar dia konglomerat manapun, saya nggak peduli. Asal jangan ada mendolimi satu rakyat pun. Kalau dia mau buka hutan sana di Kalimantan, mau ratusan hektar, silakan aja lu main. Silakan aja. Tapi bagi saya prinsipnya jangan ada orang yang terdolimi oleh mafia tanah. Ambil hak orang. Siapapun itu. Biar Agung Sedayu Group, saya nggak peduli. Biar jenderal mana, saya tidak peduli. Kalau dia tidak bela rakyat, saya sikat. Oke, terima kasih rekan-rekan. Terima kasih.